istidroj. Tambah kaya dia, tambah sukses dia, tambah dapat pekerjaan dia, tapi tambah jauh dia dari Allah. Dibiarkan Allah terus macam layangan. Memang udah nggak suka layak layangan itu memang. Kalau nanti leong udah biar aja, kubur aja, penting tinggi aja lah kau. Bisa jadi kita nggak pernah ditegur, nggak ada sakit-sakit, sukses terus, tapi bisa jadi pada saat itu Allah sedang tidak suka melihat kita. Ya. Awak pede juga ya kan? Dan kita bakal mati. Apa yang mau dipersiapkan untuk mati? Inilah dia. Duduk kita sama-sama di sini, ngaji kita, apa yang harus diperbaiki? Yang pertama, ya pasti iman lah. Iman itu Pak sederhananya orang bilang percaya, tapi sebenarnya bukan hanya percaya, tapi percaya pun jadilah. Pak cepat aja kan. Tapi ternyata percaya saja tidak cukup Pak. Untuk menjadi seorang manusia yang sempurna di mata Allah tidak cukup hanya percaya, iman aja tidak cukup. Makanya ada amanu wattaqau, tema ayatnya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi untuk siapa? Amal, orang yang beriman. Wattaqau, kemudian dia bertakwa. Kita contohkan. Urusan iman tadi apa tadi? Paling sederhananya percaya. Kalau percaya tidak takut, bahaya. Untuk mewakili takwa, padahal takwa itu lebih luas ya. Untuk mewakili takwa tadi kita pakailah takut. Sikit aja itu, tanda menuju takwa itu takut. Bahagian dari takwa takut, kita pakai yang di bawahnya ya. Padahal takwa itu tidak hanya takut, lebih luas dari takut. Abang percaya kalau kena hujan basah? Yang kecil, tahu? Kalau kena air, kena ya, kena. Jangan pula nanti aku semalam nggak basah, usah pakai payung aku, lain nanti pula. Kalau kena, percaya basah? Percaya. Abang, kalau kena basah, percaya? Nah itulah iman. Berarti dia percaya bahwa kalau kena hujan basah. Tapi ternyata tidak semuanya orang ketika hujan lari. Pelan-pelan kita ngaji Pak. Ngaji kampung ini ya kan. Saya ulang ya, tidak semuanya orang ketika hujan lari. Padahal dia percaya bahwa kena hujan basah. Kenapa dia nggak lari? Sengaja dia lari, apa keluar dari rumah aja. Kemana kau? Apa? Jangan gitu. Lari juga dia ke tengah dari sana. Putar-putar. La 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 la. Berdua sama kawannya gandeng. La 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 la. Ya kan? Padahal kalau ditanya percaya kau kalau kena hujan basah, percaya Pak. Terus kenapa kau putar-putar di sini? Jawabnya apa Pak? Karena dia sedang tidak takut basah. Ngaji kita pelan-pelan, ngaji kampung gitu ya kan? Karena dia tidak takut basah. Percaya nggak kalau melawan semua orang tua masuk neraka? Percaya, tapi sedang tidak takut neraka. Kau marah juga mamamu. Iya kan? Percaya nggak kalau nanti pakai narkoba ketahuan polisi ditangkap? Percaya? Percaya. Tapi kenapa kau pakai juga? Karena belum ketahuan. Makanya rasa takutnya tak ada. Kan gitu. Percaya nggak kalau meninggalkan sholat subuh masuk neraka? Percaya. Tapi kenapa kau tinggalkan juga? Karena sudah tidak takut. Makanya percaya saja tak cukup, harus ada rasa takut. Inilah yang disebut dalam ayat tadi. Amanu wattaqau. Beriman dia, kemudian dia takut. Pelan-pelan. Bagaimana menimbulkan rasa takut? Nah, ini kaji orang tua. Rumah Oji itu pinggir parit ada sungai kecil, semak-semak situ, banyak pohon-pohon. Anak uak tadi
si kecil merangkak dia di depan rumah terasnya itu sama. Naiklah dari parit tadi ular yang bisa berdiri itu kepala ular apa? Anak kecil tadi merangkak. Kira-kira begitu datang ular yang tadi, anak kecil tadi melangkah, lari nggak anak kecil tadi? Yang lari, yang lari ayah emaknya. Anak kecil tadi mana dia lari? Senyum dia. Yang lari ayah emaknya. Bayi itu bayu. Kenapa anak kecil tak lari? Berpikir sedikit. Kenapa anak kecil tak lari? Bayi tadi. Karena dia tak kenal sama ular. Tak tahu dia ular itu bisa mematuk, bisa mematikan. Tak tahu dia itu, tak kenal dia. Yang kenal sama ular, yang tahu bahwa ular tadi bisa mematuk, ada bisanya dan bisa mematikan, ayah dan maknya. Makanya yang lari, yang takut makna. ayah maknya. Berarti kita simpulkan, agar kita takut kepada Allah harus kenal kita sama Dia. Nah, inilah nih kaji orang tua lah pula kan. Makanya buat dari sini kaji tauhid. Kalau ada orang-orang tarekoh itu panggil, jangan kita musuhi orang-orang tarekoh itu. Kadang-kadang justru dengan orang itulah kita bisa mengenali diri tadi itu. Kita kadang-kadang pede, Pak. Wah, pikir loh, selesai. Naik sepeda aja, kalau belum pandai kali, berani kita ke jalan besar kan? Atau bawa mobil bapak, baru-baru belajar, masuk jalan tol, lebih utama. Nah, cuma kadang-kadang baca la ilaha illallah ini, kepedean aja kita. Macam udah mahir kan, kita bawakan la ilaha illallah tadi kan? Nah, nanti belajar sama orang-orang yang paham. Dah, bagaimana takut dengan Allah? Harus kenal dengan Allah. Mulailah dengan mengenal diri. Malam hari ini kita pelan-pelan mengantarkan aja ini. Bagaimana kita kenal diri tadi? Kita ini bakal mati. Dah, tinggal 5 menit lagi kita cepatkan. Pak, salah satu yang kita kenal diri tadi adalah bagaimana ajal yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi Bu, untuk muhasabah itu bisa sendiri sebenarnya Ibu. Gak usah ada saya pun bisa. Bapak juga. Saya ajari cara muhasabah yang paling sederhana dan bisa dikerjakan tiap hari. Di mana tempatnya Ustaz? Duduk di ruang tamu itu dan Bapak. Dari sini kan nampak itu ruang tamu itu. Bisa dibayangkan kan? Udah terbayang ruang tamu rumah itu. Dah, bisa kutebak. Kadang-kadang ruang tamu itu ada sofa, ada kursi, ada meja, ada lemari, ada TV, ada pas juga macam-macam lah di situ ya kan. Tapi yang mau direnung di sini, pandang itu sekarang ke sana. Dari sini masjid ini, pandang itu ruang tamu itu pelan-pelan. Bayangkan itu. Itu yang ada di ruang tamu itu nanti suatu saat akan dikosongkan orang. Mulai kita kaji diri tadi. Kok orang yang masuk ke Ustaz dia kalau pirit, kalau arisan kita yang masukkan. Kita geser-geser sama anak kita itu. Tapi nanti suatu saat itu akan dikosongkan orang, bukan kita yang ngerjakan. Kok gitu Ustaz? Iya, karena kita mau dibaringkan orang itu persis di ruang tamu tadi itu. Tapi nyawa tak ada lagi. Baru dipisahkan ruh dari badan. Tadi udah sepakat kita ya. Bukan berarti yang tua aja yang ngalami ini, kalian pun juga ya kan. Nah, kalau yang bapak-bapak, ibu-ibu, hebatnya sekalipun roh sudah dipisahkan dari badan, tapi dia masih bisa melihat, menyaksikan siapa yang datang. Itulah hebatnya. Memang udah lebih dari badan, tapi dia masih bisa nengok siapa yang hadir. Ada dulu kain panjang yang ibu pakai untuk menggendong anak setiap hari, tapi karena anak dah besar, kain panjang tadi tak dipakai lagi. Ditaruhlah, disimpan dalam lemari. Ketika nanti suatu saat ibu sudah dibaringkan di ruang tamu itu, akan dicari orang itu lagi balik kain panjang tadi. Aduh, kain pendukung ibu ini dulu itu
itu pernah nyebut tengok itu agak merah kehitam-hitaman, dipakainya itu gendong anaknya. Cari kalian lah, dibongkar itu lemari tadi, begitu dapat kain panjang tadi, itulah yang ditutupkan ke tubuh ibu yang sudah terbaring tadi. Yang muda pun gitu. Mau gimana pun hebatnya kita, gagahnya kita, nanti balik tengok ruang tamu itu. Suatu saat akulah yang akan dibaringkan orang persis di tengah ruang tamu ini. Kok sekarang bisa lah ya kan, aku paling gagah, aku paling pandai, aku paling rajin, aku pokoknya aku semua gitu. Karena ada cewek yang nggak bisa pergi, pokoknya langsung datang itu sekarang. Tapi nanti suatu saat akhirmu akan berada di tengah ruang tamu tadi. Pandang itu. Oh, sebelum diumumkan nama ibu di masjid Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un, siapa yang duluan datang? Tetangga belum tahu itu. Yang duluan datang adalah anak. Peluknya maknya, Mama cepat kali pergi, Mak. Bangunlah, Mak. Siapa lagi nanti masakan sarapan kami, Mak. Bangunlah, Mak. Digoyang-goyang maknya udah lewat tadi itu. Nampak kita itu. Kalau yang udah besar kayak gini, udah lajang-lajang, ya cepat kali ya pergi. Padahal udah aku rencanakan nanti aku mau kuliah loh ya. Kalau aku nanti sudah foto kita mama sebelah kanan, ayah belah kiri, mulut tak akan toga itu ke kepala ayah. Tapi ayah cepat kali tinggi, ya bangun ayah. Dipeluknya ayah, tapi pada saat itu nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Karena udah pas tadi kan, udah cukup. Minyaknya udah habis, selesai padam. Makanya kami kok di Rantau Prapat suka senandung Pak, petang-petang senandung itu. Asam kadis, asam gelugur, ketiga asam siriang-riang, menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Nah, gitu. Kalau lagu kami nggak pandai, kami lagi dangdut kok di kampung kayak gitu kan. Tapi itulah diri. Dah, iman, takwa, harus takut kita, baru selamat. Kalau enggak, cuma tahu aja, selamat. Tahunya dia sekali dia marah sama mamanya, durhaka, dia tertutup pintu surga. Tapi cetak juga dimarahin emaknya itu banyak itu. Karena merasa takut tadi. Padahal kalau kita mau merenung, coba cari siapa yang tokoh hebat di Indonesia ini. Seberapa hebat pun pasti ada seorang wanita yang dulu membesarkannya. Saya Pak dekat kali saya dengan salah satu wakil menteri, itu saya sebut namanya. Wakil menteri yang asal Medan ini, saya dekat sekali sama beliau. Kadang dia ceramah, saya ngisi muhasabahnya, saya ngisi zikir. Sering kami duet dulu selama beliau di Medan ini. Tapi ketika saya tanya, mau paten kalau sekarang ya, luar biasa. Apa dia bilang? Bukan kita yang paten Ustaz. Ada seorang wanita yang setiap malam mengangkat kedua tangannya mendoakan kita. Itu yang hebat sebenarnya kan. Wakil menteri kita sekarang yang orang Medan. Saya kalau makan masuk ke rumah itu ngambil sendiri saya itu kalau makan. Saking dekatnya sama beliau. Jemaah yang dimuliakan Allah. Rasa takut ini harus dilatih. Cuma bedanya pula takut tadi kepada Allah dengan takut kepada ular, beda pula ya kan. Jangan tidak disamakan ya kan. Jangan disamakan. Ada rasa takut kita ini. Dan dengan takut itulah semangat kita untuk melakukan ibadah kebaikan. Ada wajah lakinya namanya Wak Lokot, boncengan naik Vespa putih. Wak Lokot ini walaupun udah tua suka kali balap. Kata Wak Jenab tadi, bah jangan kencang kali, bah jangan kita nanti alah tenang aja nggak tahu. Kebetulan hujan, ya kan? Nah, macam jalan Mabar ini kan dulu kan ada kan, kalau hujan kan ada kadang-kadang apa lubang di aspal tuh tak nampak. Wak tadi balapnya dua, betul. Karena hujan tadi air udah genang, tak nampak lubang tadi semua lompat di balapnya juga. Vespa butut tadi itu semua
guling, jatuh. Vespa di sini, wak lompat sini, wak jenab tadi umpan udah 20 meter, buka sunroof itu pelanting kita, jerit dia, patah pinggangnya. Berjalan pun pakai tongkat. Kenapa wak? Patah pinggangku sakit, tak bisa wak berjalan, agak payah lah. Tengok, payah berjalan. Rupanya wak jenab tadi mau pergi belanja ke pajak, melewati rumah wak Manulang. Wak Manulang tadi banyak anjingnya, kan? Begitu dia tengok wak jenab tadi, guguk tadi ngejar. Ini bahaya kaki ini dalam artinya dilemparkannya tongkatnya tadi, dipaciknya lari, nengok kawan tadi ngejar. Oh, yang tadi bertanya, yang dibilangnya patah pinggang tadi ini enak nih. Katanya patah pinggangnya nggak bisa dia berjalan. Begitu dikejar kawan tadi, wah,